Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini hanya sebuah rekaman yang saya tampilkan. Ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah RIKG Indonesia. Jadi awal mula RIKG Indonesia itu berdiri pada tahun 2013, tepatnya tanggal 1 Desember. Jadi yang mendirikan grup Facebook yaitu namanya Rahasia Ilmu Kesaktian Gaib itu saya. Saya perkenalkan sedulurku bagi yang belum kenal, nama lengkap saya Muhammad Mirza Maulana. Nomor WA saya 085648007255. Tempatnya yaitu berada di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Jadi awal mulanya itu pada tahun 2013 grup Facebooknya itu. Jadi di grup itu kita sharing tentang keilmuan spiritual, tentang pemaharan. Jadi kita membahas tentang keilmuan yaitu terawangan, pengobatan, pengasihan, kerezekian, dan lain sebagainya. Kemudian pemaharan produk-produk yang memiliki khodam. Jadi tujuannya berdiri grup RIKG Indonesia atau Rahasia Ilmu Kesaktian Gaib. Kalau akun YouTube-nya ini kami beri nama RIKG Indonesia. Singkatannya itu Rahasia Ilmu Kesaktian Gaib. Jadi oga ono wong sakti, sing sakti cuma Gusti Allah. Gitu sedulur, maksudnya seperti itu. Jadi kita manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Kita tetap berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Tujuannya saya untuk mengajak sedulur yaitu bersedekah dan bersolawat lewat pemaharan ini. Jadi saya menciptakan produk itu bukan karena saya ingin sendiri, bukan, karena itu adalah permintaan sedulur. Jadi ada permintaan, kami akan buatkan. Nah, produknya ya sesuai yang ada di YouTube ini. Jadi awal mulanya itu saya ada temen yang saya angkat jadikan, yang saya percaya gitu ya, yang saya percaya. Kemudian akhirnya dia berbohong. Akhirnya pada tahun 2014 selesailah. Akhirnya ketahuan dia berbohong sama saya. Ya saya kasih amanah, kemudian dia berbohong. Kemudian ada lagi pada tahun 2015 saya ada teman lagi yang saya percaya, kemudian baru 6 bulan akhirnya ketahuan berbohong. Kemudian pada tahun 2016 ada lagi yang saya ajak kemudian berbohong. Maksudnya ajak gimana? Ya, saya itu ibaratnya gini sedulur ya. Dia itu bagian ngantar barang. Saya yang ngisi produk ini, kemudian maharnya sekian, kemudian ternyata saya suruh ngasihkan ke orangnya, nah itu tidak sesuai nominalnya sedulur. Ibaratnya mahar itu misalkan contoh, atau kita belanja beras senilai 100.000 ya, ada orang yang beli beras senilai 100.000, kemudian uang yang datang kan seharusnya 100.000 juga, tapi yang disetorkan cuma 70.000. Jadi uang yang 30.000 itu sudah diambil. Jadi kebohongannya seperti itu. Nah itu akhirnya kenapa? Akhirnya ya tetap ketahuan. Berbohong sekali saya udah tahu tapi saya biarkan. Berbohong 2 kali saya biarkan. Berbohong 3 kali saya biarkan. Akhirnya berbohong ke 5 kali baru saya keluarkan, gitu ya. Jadi bukan hanya sekali atau 2 kali, dari pengalaman itu sudah banyak. Jadi orang yang dikasih kejujuran atau kepercayaan itu susah. Jadi mulai tahun
2014, 15, 16, 17, 18, 2019 dan 2020 ini. Nah, itu juga berbohong semuanya. Itu pun ada juga yang keluarga dekat. Nah, itu dikasih amanah juga nggak bisa. Jadi itu orang biasa, sedulur. Jadi uang cuma berapa itu disuruh ngasihkan amanah. Ini loh, sampaikan ke dia dan maharnya sekian. Ternyata yang disetorkan tidak sesuai. Ibaratnya seperti itu, sedulur. Jadi orang dikasih amanah itu berat. Amanah itu berat. Kemarin juga saya ngasihkan amanah. Ini khusus anak yatim 1 juta. Ternyata tidak disetorkan semua. Lah, itu kan gimana? Nah, itu contoh udah memakan haknya anak yatim. Kemudian ini buat kasihkan guru ngaji, nggak disetorkan. Nah, akhirnya ketahuan juga. Lah, kenapa kok saya bisa tahu? Ya guru ngajinya itu saya tanya, Pak, apakah udah dapat uang dari sini? Loh, nggak dikasihkan. Lah, itu akhirnya saya tahu. Jadi akhirnya kebongkar semuanya itu. Jadi saya sendiri yang membongkarnya sendiri. Saya udah percaya disuruh nitipkan kasihkan, nggak dikasihkan. Itu tapi itu cuma beberapa kali ya. 1, 2, 3 kali itu udah ketahuan sama saya. Jadi akhirnya saya tanggung jawab. Jadi uang pribadi hasil kerja saya buat nutup yang nggak dikasihkan haknya tadi. Itu, sedulur. Jadi susah sekali, sedulur, orang yang jujur dan orang yang dikasih amanah itu susah sekali. Maka dari itu mulai detik ini tidak ada lagi yang saya percaya untuk saya berikan amanah. Jadi saya sendiri, misalkan saya sendiri akan langsung terjun ke lokasi. Saya nggak mau menitipkan uang ini saya kasihkan guru ngaji, nitip orang, nggak mau saya. Jadi sekarang saya sendiri yang langsung ke tempat guru ngaji ke anak yatim, itu saya sendiri. Atau terjun mengasihkan beras, biasanya saya keliling, itu udah saya kasihkan sendiri langsung. Jadi nggak lewat orang lagi. Nah, itulah kekecewaan saya kepada orang-orang yang berkhianat. Itu, sedulur. Tapi biarkan mereka bahagia dengan kebohongannya, saya tetap santai ya. Lihat aja orang yang berbohong seperti itu, nanti akan mendapatkan laknatnya sendiri. Udah dikasih amanah malah gak jujur. Ya mohon maaf, sedulur, ini rekaman saya seperti ini karena sedulur juga harus bikin, atau sedulur buat aja pengalaman. Kalau sedulur punya apa, jangan langsung percaya sama orang gitu. Harus sedulur sendiri yang terjun ke lokasi gitu, sedulur. Ini buat pengalaman atau sharing saja, karena tujuan utama itu seperti ini, sedulur. Contoh ya, sedulur memahari produk saya, misalkan produk gelang atau produk minyak dan lain sebagainya. Contoh maharnya itu Rp250.000. Contoh ini, misalkan satu minyak sedulur memahari saya Rp250.000. Ini contoh, sedulur. Nah, kemudian itu yang 50.000 untuk ke anak yatim piatu, kan gitu. Kemudian yang kedua ke janda-janda tua atau fakir miskin, itu sama ya, janda-janda tua atau fakir miskin. Yang ketiga itu ke guru ngaji. Kemudian pembagian beras. Kemudian yang kelima itu pengganti tenaga pengisian saya, sedulur. Itu saya ambil 50.000 sama untuk pengganti bahannya tadi, yang untuk beli minyaknya sama pengganti tenaga pengisiannya tadi itu. Jadi dibagi menjadi 5. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya biar kita sama-sama mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Karena tujuan hidup kita itu nggak cuma di dunia ini saja, karena tujuan yang kekal yaitu kehidupan di akhirat, sedulur. Jadi itu saya mengajak sedulur itu bersedekah. Jadi lewat antara media tadi, sedulur dilancarkan usahanya, semoga dimudahkan segala urusannya. Jadi agar barokah dunia dan akhirat. Entah itu saya salurkan ke masjid, kemana, itu biasanya saya secara diam-diam langsung saya salurkan ke masjid. Agar kenapa? Kalau saya titipkan ke orang pasti nggak dikasihkan gitu. Nah, bukan hanya 1-2 orang, udah saya tes berkali-kali orang itu susah jujurnya. Awalnya hanya jujur, saya pantau sekali jujur kalau ada saya, tapi kalau udah nggak ada saya, udah dia berani berbohong. Itu sedulurku.
Mungkin itu saja dalam rekaman video saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sedulur. Semoga rekaman saya ini diambil hikmahnya. Jadi jadilah orang yang jujur. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri. Allah Maha tahu segalanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata kami yang salah, saya mohon maaf. Jika saya punya salah atau kata ucap dengan sedulur, saya juga mohon maaf. Terima kasih sedulurku semuanya. Alhamdulillah.